Meskipun pilihannya kecil-kecil, tapi banyak. Plusnya, sisi positifnya, komputer akan sangat mudah mengenali perintah-perintah. Mengenali perintah-perintah itu sangat mudah banget. Karena komputer mudah mengenali, sehingga komputer mudah juga memproses, dan komputer juga akan sangat mudah memberikan output. Itu plusnya ya. Tapi minusnya, beritanya banyak. Ya kayak kamu ngerti kalau orang ngantri di kasir. Ya bener, RISC gitu ya. Anggap aja orang di kasir cuma beli kaos kaki satu. Nanti belakangnya cuma beli susu satu. Belakangnya lagi cuma beli sampo satu. Kan emang sama kasir cepat dilayani. Cepat banget. Tapi karena banyaknya orang itu, kasirnya jadi penuh juga. Nah, itu minusnya. Cepat menuhin kasir. Jadi perintahnya sederhana-sederhana kayak gini, tapi cepat menuhin prosesor. RAM-nya juga gampang penuh. Ya karena ini ibaratnya satu orang cuma beli kaos kaki satu. Satu orang cuma beli sampo satu. Ya masih sederhana gitu ya. Tapi cepat penuh. Bahasa gampangnya, resource-nya itu cepat penuh. Sehingga komputer gampang panas juga. RAM-nya gampang penuh juga. Jadi bukan berarti meskipun kamu di laptopmu cuma ngetik, aku cuma ngetik, tapi komputer bisa lemot ya. Misalnya gitu ya. Kan pernah terjadi kasus kayak gitu. Aku tuh cuma pakai Excel, kok komputer bisa lemot. Ya, iya, selama komputer berada dalam mode RISC. Perintahnya sederhana. Ya Excel tuh perintahnya apa sih? Plus, minus gitu aja. Soalnya kalau kamu udah main micro Excel, ya berat. Nyatanya bisa. Ya, kamu bisa di HP, HP cuma bisa, cuma kamu pakai buat WhatsAppan saja. Tapi kok baterai cepat habis? Ya iya, perintahnya sederhana. Tapi banyak banget yang kamu perintahin gitu ya. Ya kamu main Excel, ya perintahnya sederhana. Tapi kan banyak banget. Nah, ini yang kita sebutkan RISC. Tentu ada plus dan minusnya. Nanti kamu akan lebih merasakan kayak gini, pakai RISC atau pakai CISC. Nanti kalau kamu udah main-main pemrograman yang rumit-rumit ya, main-main AI atau pemrograman untuk forecasting, itu benar-benar diperhatikan pakai RISC atau CISC karena pengaruhnya besar. Lemot dan tidaknya programmu, program itu bisa ditanam ke semua komputer atau tidak. Nah, ini ilustrasinya untuk RISC. Ingat ya, reduce berarti perintahnya perintah sederhana, tapi banyak gitu. Nah, berangkat dari kelemahan-kelemahannya SC, ya kemudian dikembangkan menjadi CISC. Mikroprosesor zaman sekarang itu arsitekturnya sudah dengan pendekatan CISC. Biasanya kalau komputer-komputer udah Pentium 2 ke atas, Pentium 3, Pentium 4, apalagi zaman sekarang ya, Core i3, AMD punya AMD Athlon, Bold, nah itu sudah menggunakan arsitekturnya CISC. Di bawahnya generasi Pentium, generasi N, generasi R, itu belum menggunakan CISC. Tapi kebanyakan prosesor zaman sekarang sudah menggunakan CISC. Kebanyakan loh ya, bukan berarti semuanya. Masih ada kok beberapa uh, prosesor untuk HP itu yang masih menggunakan RISC, terutama untuk HP-HP mid low end, HP murah, yang kemampuannya nggak terlalu banyak, penting iso WhatsApp, penting iso halo beres. Pakai RISC pun oke. Ingat ya, kelebihan dan plus minusnya RISC itu apa? Salah satu kelebihan RISC itu bisa diproduksi dengan harga yang murah. Tapi untuk komputer-komputer yang lebih kompleks, HP-HP yang middle, HP-HP yang middle up, terus gak iso anggo RISC. Berarti harus dikembangkan ke arsitektur CISC, kompleks. Ilustrasinya gini, sekali ilustrasi biar gampang paham. Perintahnya kompleks. Kalau ini kan tadi gini, sederhana, sederhana. Kalau di sini gini, untuk perintahnya, tekan huruf A plus bold plus miring plus tayang di layar. Nah, langsung kompleks perintahnya. Sementara ini kalau di RISC kan di breakdown ya, perintah-perintah sederhana.
Tapi kalau di CISC perintahnya langsung kompleks. Nah, ibaratnya ilustrasi kayak tadi, kamu belanja satu orang langsung belanja banyak. Nah, gitu. Tentu ada plus minusnya. Plusnya tentu prosesor akan lebih cepat memproses perintah-perintah yang seperti ini. Satu perintah tapi kompleks. Kan antriannya juga lebih cepat. Jadi nggak satu per orang beli sampo satu, kaos kaki satu. Enggak. Satu orang langsung beli banyak. Kasirnya yang melayani juga lebih cepat. Sehingga tidak terjadi antrian yang banyak. Minusnya, ya tentu lebih cepat panas. Karena memproses data yang segini kompleksnya, dengan data yang gini, lebih mudah data yang sederhana. Gitu ya. Itu ada plus minus. Tapi dengan antrian seperti ini, sorry, dengan data yang kompleks kayak gini, antriannya nggak terlalu banyak. Sehingga kecepatan prosesor pun bisa diturunkan. Kecepatan prosesor turun berarti ongkos produksi juga bisa turun. Nah, makanya bandingin deh. Sekarang Core i3 Intel, kecepatannya cuma 1,8. Sementara dulu Pentium 4 tuh bisa loh sampai 3,0 giga. Secara kecepatan lebih cepat Pentium 4. Tapi secara proses dan kompleksitas arsitektur tentu lebih kompleks yang Core i3. Ibaratnya Pentium 4 itu kasarnya cuma 2, tapi cepat banget. Core i3 kasarnya 6. Kalau rotor lelet gak apa-apa. Lelet atau suwe, tapi kan kok kasarnya 6. Sehingga jumlah antrian itu bisa diminimalisir. Jadi fokusnya di situ ya, meminimalisir jumlah antrian. Karena instruksi itu banyak banget. Bahkan 1 detik pun ada ribuan ratusan instruksi. Komputer lemot itu bukan karena prosesornya, karena instruksinya yang sedang ya, jika orang zaman sekarang mulai berpikir, nah berarti yang diperbesar itu bukan kecepatan prosesornya, kecepatan prosesor, kecepatan RAM, kecepatan ditambah kayak gimana pun. Tapi kalau instruksinya itu tetap saja antri, ya nggak ngaruh juga kan gitu ya. Jika sekarang mulai ada kesadaran untuk meminimalisir atau menurunkan jumlah antrian perintah. Perintah-perintah yang antri itu diperkecil. Salah satu teknologinya ya dengan CISC ini tadi. Tuh, perintahnya langsung banyak. Sehingga antriannya enggak, perintahnya langsung kompleks. Antriannya semakin sedikit. Nah, goalnya di situ. Ya, goalnya ketimbang setiap mahasiswa tuh ngumpulin satu makalah, ibaratnya gitu ya. Mending mahasiswa dibikin kelompok. Satu kelompok 5 orang yang ngumpulin cuma satu saja tuh. Kan nggak terjadi antrian. Nggak crowded juga orang. Tugas misalnya. Ya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Apa itu bedanya RISC dengan CIS? Ini teknologi, teman-teman. Teknologi yang kemudian diaplikasikan ya. Apa ya istilah diaplikasikan? Dijabarkan, digunakan ya, untuk membuat arsitektur di dalam mikroproses. Mikroprosesor generasi 1 dan generasi berikutnya yang membedakan adalah arsitektur. Yes. Ilustrasinya begini ya, biar kamu paham ya. Nanti kamu bisa berikan modul di GCR atau dengan pembahasan yang lebih kompleks. Ujung-ujungnya, oh ternyata cuma gini aja. Nah, guys, ya. Sama dengan ilustrasi yang kita berikan. Silakan nanti saya berikan modul di GCR, silakan Anda pelajari modulnya. Nanti bahan-bahan untuk AS saya ambilkan dari modul ataupun dari video-video kita yang sudah kita rekam dari awal-awal pertemuan. Ya. Termasuk nanti untuk file dan register itu saya berikan di RPS. Di RPS itu saya berikan satu pertemuan untuk membahas file dan register. Tapi karena pertemuan kita nggak cukup, ya nanti saya berikan modulnya saja. Modul file dan register itu tetap harus Anda pelajari modulnya, karena nanti soal UAS tetap ada. Pertanyaan tentang file dan register. Jadi gitu ya, UASnya nanti mulai pertemuan 1, pengenalan komputer itu sampai pertemuan terakhir tentang materi file dan register.
Termasuk ini CISC, RISC, tadi interupsi dan eksekusi. Nah, itu semuanya ada di soal. Silakan jika ada pertanyaan bisa di kolom chat. Ya, saya tunggu bentar. Di kolom chat aja apa.